Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalak Perfirmanda dari kelas 11 DTL 1 ingin menghafalkan sholat bagi Daimul Hadas. Daimul Hadas artinya hadas kecil yang sifatnya terus-menerus. Dalam bahasa masyarakat disebut besar, sedangkan dalam bahasa kedokteran disebut inkontinensia. Seperti besar air seni, seperti besar air seni, besar air mazi, dan besar kentut. Termasuk juga keputihan yang cairannya keluar terus-menerus, bukan dari luar alat kelamin, melainkan dari bagian belakang atau bagian tengahnya, atau dalam bahasa kedokteran disebut leukor atau flor albus. Ketentuan hukum bagi penderitaan Daimul Hadas dan wanita mustahajah agar sholat atau puasa menjadi sah. 1. Alat kelamin wajib disucikan lebih dahulu, lalu disumbat dengan kapas jika sekiranya tidak parah atau tidak pada saat mengerjakan puasa Ramadan. 2. Apabila darah masih terus mengalir keluar ke permukaan sumbatan, maka wajib dibalut. 3. Apabila karena banyaknya darah hingga tetap keluar ke permukaan pembalut, maka dimaafkan. Apabila sedang berpuasa, maka wajib langsung dibalut, karena hanya sumbatan saja dapat membatalkan puasa. Terus nomor 5. Setelah dibalut, maka hendaknya berwudu, bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat agar diperkenakan mengerjakan sholat fardu. Terus niat wudu bagi penderita Daimul Hadas. Nawaitul wudu'a listibakhotis sholati fardhu lillahi ta'ala. Nomor 6. Mulai dari mensucikan kemaluan sampai berwudu wajib dilakukan setelah masuknya waktu sholat dan setiap kali akan mengerjakan sholat fardu. 1. Mulai dari mensucikan kemaluan hingga sholat fardu wajib dilakukan secara berkelanjutan atau muwala. 2. Apabila sesudah wudu lalu melakukan hal-hal di luar kepentingan sholat seperti makan, minum, dan lain-lain, maka wajib lagi mensucikan kemaluan dan seterusnya. Nomor 3. Apabila sudah wudu lalu melakukan hal-hal untuk kepentingan sholat sebagai penutup aurat, menjawab azan, menunggu sholat jamaah, atau menunggu sholat jamaah dengan mendengarkan khutbah, maka semuanya itu dibenarkan oleh syarak, tidak usah kembali bersuci lagi. Nomor 7. Khusus orang besar air mani diwajibkan mandi setiap kali akan mengerjakan sholat fardu, bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat supaya diperkenankan mengerjakan sholat fardu. Nomor 8. Bagi orang yang hadasnya bisa berhenti kalau dibuat sholat dengan duduk, maka diwajibkan sholat dengan duduk, dan nanti setelah sembuh sholatnya tidak perlu dikodok. Nomor 9. Seseorang laki-laki penderita Daimul Hadas atau besar sah menjadi imam meskipun makmumnya bukan orang yang sama. Wanita mustahajah yang tidak kebingungan membedakan antara darah haid dan darah istihajah karena sudah terbiasa, sah menjadi imam bagi jamaah sesama wanita meskipun makmumnya bukan mustahadlah. Nomor 10.
Nomor wanita mustahajah yang mustahiyah tidak sah menjadi imam meskipun makmumnya adalah orang yang sama. 2. Sholat bagi fakidut tahuren. Fakidut tahuren artinya kesulitan untuk bersuci dari hadas dan najis ketika hendak melakukan sholat. Keadaan seperti ini hanya bisa terjadi ketika seseorang 1. Berada di atas kendaraan yang melaju terus dan waktu yang relatif lama, atau terjebak oleh keadaan yang berbahaya seperti kebanjiran, terjadinya bencana alam, peperangan, dan sejenisnya tanpa adanya pertolongan. Dalam keadaan demikian, maka tidak ada solusi yang lain kecuali melakukan sholat fardu untuk menghormati waktu, dan wajib mengulangi sholatnya ketika kondisi sudah kondusif. Bagi orang yang terjebak dalam situasi perang dan keadaan gentingnya seperti adanya hewan buas, maka sholat fardunya tetap memenuhi syarat suci dari hadas dan najis, dan dilakukan dengan cara sholat sidatul khauf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.